Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di sini dengan saya Kuswanto. Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana menyusun riset proposal yang baik, seperti yang pernah saya janjikan pada video sebelumnya. Nah, apa itu riset proposal? Riset proposal itu adalah suatu dokumen yang menggambarkan apa yang akan kita teliti dan bagaimana kita meneliti. Jadi ini untuk mengkomunikasikan dua hal itu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan calon supervisor atau meyakinkan calon donor agar menyetujui dengan rencana penelitian kita. Nah, itu gambaran tentang riset proposal kita. Nah, apa yang harus ada di dalam riset proposal agar ini meyakinkan? Pertama, riset proposal kita harus menggambarkan bahwa penelitian kita itu worth it untuk diteliti. Apa yang dimaksud penelitian itu worth it? Pertama, ini jelas harus unik. Unik itu dapat dilihat ini punya novelty atau kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Itu biasanya sangat signifikan untuk meyakinkan para calon supervisor atau donor. Kemudian proposal kita unik, berbeda dengan proposal pada umumnya. Jadi secara empiris ini menjelaskan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga, selain itu kita dapat melakukan, kita adalah orang yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Nah, itulah tiga kunci utama dalam menyusun riset proposal. Satu, ini harus memberikan novelty, ini worth untuk diteliti. Yang kedua, ini unik, berbeda dengan kebanyakan mainstream proposal. Yang ketiga, ini meyakinkan bahwa kita bisa melakukan penelitian tersebut dengan baik. Kita adalah orang yang tepat untuk melakukan penelitian itu dengan baik. Nah, itu kunci-kuncinya dalam menyusun riset proposal. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk berdiskusi komponen-komponen dalam riset proposal itu apa saja. Nah, kalau kita melihat guidance yang ada diberikan masing-masing universitas itu berbeda-beda. Ada yang 4 komponen, ada yang 3 komponen, ada yang 5 komponen. Yang saya ceritakan di sini adalah yang secara umum. Ada 5 komponen dalam riset proposal yang harus ada. Ya, ini pertama adalah judul. Bagaimana membuat judul yang baik? Judul ini menggambarkan keseluruhan isi dari proposal atau keseluruhan dari isi penelitian tanpa orang harus melihat penelitian. Jadi ini adalah first sketch-nya. Jadi begitu membaca, orang sudah punya gambaran. Nah, judul ini harus unik, singkat, mudah dimengerti, dan mudah diingat. Nah, itu kuncinya. Ini contohnya saya menggunakan judul waktu proposal pertama saya, Decentralization and Foreign Direct Investment in Indonesia. Jadi ada tambahan tadi, selain unik dan singkat dan mudah diingat, ini harus juga ditambahkan terkait dengan konteks. Itu terkait dengan judul. Kemudian komponen yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini mendeskripsikan mengapa penelitian ini menarik, penelitian ini ruang lingkupnya sejauh mana, apa ruang lingkup dari penelitian ini, kemudian apa kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan dan juga terhadap kehidupan sosial. Nah, mungkin itu bab pendahuluan, hal-hal yang masuk di dalam bab pendahuluan. Nah, apa yang menjadi kesalahan sebagian besar orang dalam menulis bab pendahuluan ini? Pertama, rata-rata teman-teman menulis di bab pendahuluan itu terlalu banyak
hal yang bersifat deskriptif dan juga empiris, dan jarang yang berangkat dari ide novelty apa yang akan dalam ilmu pengetahuan yang akan propose. Jadi seringkali hanya berangkat dari deskripsi empiris, kemudian lahirlah pertanyaan. Sering sekali aspek research gap itu terlewatkan, padahal itu yang salah satu yang menjadi komponen penting dalam bab pendahuluan ini. Jadi pertama kita berangkat dari kenapa penelitian itu menarik, penelitian sebelumnya seperti apa, nah kontribusi kita di mana. Nah itu di situ penting. Kemudian baru kita menjelaskan hal yang empiris. Ada permasalahan begini-begini ternyata belum terselesaikan, maka kita tertarik untuk meneliti hal ini. Kemudian nanti merekomendasikan penyelesaian seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah ini yang akan mendrive kita dalam melakukan penelitian. Itu komponen dalam bab pendahuluan. Nah saya secara teknis coba menggambarkan penelitian punya saya. Jadi saya berangkat dari konteks di paragraf pertama adalah konteks bahwa desentralisasi telah diterapkan di seluruh dunia. Kemudian di paragraf selanjutnya saya langsung menuju pada pokok bahasan bahwa desentralisasi ternyata mempunyai impact terhadap foreign direct investment di seluruh dunia. Kemudian saya menjabarkan bagaimana penelitian terkait desentralisasi dan foreign direct investment. Ternyata di Cina berbeda, di India berbeda, di Amerika berbeda, di Turki dan di berbagai negara itu berbeda. Ada yang hal yang inkonklusif. Ternyata desentralisasi itu bisa memperbaiki atau bisa memperburuk FDI. Nah, dari sesuatu yang inkonklusif itu saya tertarik untuk meneliti impactnya di Indonesia seperti apa dan faktor-faktor yang menyebabkan yang menyebabkan desentralisasi itu efektif. Nah itu adalah kontribusi teori. Kemudian saya berangkat kepada masalah empiris. Setelah desentralisasi di Indonesia ada permasalahan ABCD. Nah, itu membuat saya bertanya, bagaimana pemerintah daerah pandangannya terhadap terhadap foreign direct investment dan sebagainya. Nah, itulah timbul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditutup dengan pertanyaan penelitian yang besar, yaitu apa dampak desentralisasi terhadap foreign direct investment di Indonesia. Itu pertanyaan besar. Itu contoh di bab pendahuluan. Selanjutnya, komponen yang ketiga setelah pendahuluan adalah metode penelitian. Sebelum metode penelitian kita ke literatur review. Nah, ada beberapa universitas yang menggabungkan di research design ini antara literatur review dengan metode penelitian. Di bab ini kita sendirikan ya. Literatur review ini untuk menggambarkan teori-teori yang kita pakai untuk menjelaskan objek penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari. Banyak dari kita dalam literatur review ini hanya plug in teori-teori yang ada. Jadi, kemudian menggabungkan teori-teori itu selesai. Nah, menulis proposal penelitian itu tidak seperti menulis sejarah. Kita tidak sekedar mendeskripsikan teori, tetapi kita mengkoneksikan teori-teori itu dengan yang terkait dengan objek penelitian kita. Jadi ini adalah proses analytical. Jadi kita tidak bisa susun ini dalam semalam. Kita harus banyak membaca, kemudian mengelaborasi dan mengkoneksikan teori-teori tersebut. Nah, ini adalah proses analytical. Nah, langsung ke teknis.
Di dalam literatur review ini biasanya kalau saya memulai dengan debat teori tadi. Debat teori yaitu yang ada di dalam teori-teori terdahulu. Apa yang inkonklusif dari teori-teori dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian lahirlah ada perdebatan, ada pro, ada kontra, kemudian ada kekurangan dari penelitian terdahulu, dan inilah kekurangan ini yang mau kita isi. Kemudian kita langsung mencari teori-teori yang berkaitan untuk dibahas di sini. Misalnya saya langsung bahas teori desentralisasi. Desentralisasi itu ada berbagai macam. Ada fiskal, desentralisasi administratif, desentralisasi politik, dan sebagainya. Nah, di situ kemudian dikoneksikan dengan teori foreign direct investment. Foreign direct investment itu apa yang membuat FDI masuk, apa yang membuat keluar, kemudian apa impact FDI terhadap development dan sebagainya. Kemudian dikoneksikan dengan teori, dikoneksikan apa impact desentralisasi terhadap FDI dan sebagainya. Nah, itu di bab literatur review kita menganalisis ya, bukan mendeskripsikan saja. Komponen yang keempat adalah setelah literatur review adalah research design atau metodologi research method. Nah, di sini ini menjawab pertanyaan how to do a research, how to conduct the research. Nah, di sini kita menggambarkan metode apa yang kita pilih. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Nah, itu atau mixed method. Nah, itu yang kita pilih. Kemudian bagaimana kita mendapatkan data? Apakah interview? Kalau interview itu dengan siapa? Ataukah survei kepada siapa? Nah, itu sudah harus clear di sini. Kemudian data analisisnya menggunakan apa? Kalau kualitatif, apakah kita menggunakan alat bantu? Kalau kuantitatif, apakah kita menggunakan metode-metode yang ada seperti regression dan sebagainya. Yang kemudian di metode penelitian ini kita juga menjelaskan mengapa kita pilih responden ini atau kita pilih case study. Nah, dalam kasus saya memilih case study untuk Banyuwangi dan Ogan Komering Ilir. Nah, itu saya jelaskan kenapa Banyuwangi dan Ogan Komering Ilir saya pilih. Karena pada faktanya Banyuwangi dan Ogi itu mendapatkan FDI-nya naik pas era desentralisasi. Nah, hasilnya berbeda atau sama. Nah, itu yang akan kita teliti. Kemudian di situ juga saya memilih beberapa opsi tempat lain, provinsinya mana. Saya pilih provinsi Jawa Timur dan berbagai kasus case study lainnya yang saya jelaskan di riset proposal itu. Jadi intinya pada bab metode penelitian ini menjelaskan bagaimana kita melakukan penelitian itu. Ditambahkan timeline. Nah, timeline itu untuk menggambarkan bahwa kita sudah punya rencana yang matang untuk melakukan penelitian. Time frame-nya kalau PSD itu 3 tahun atau 4 tahun. Jadi kita bikin timeline untuk ukuran 3 tahun atau 4 tahun. Yang komponen yang terakhir adalah reference. Nah, di reference ini adalah kita mencatat atau menuliskan sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, itu isinya adalah ada bermacam-macam, dari artikel, dari buku, ataupun dari mass media. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa kita sudah melakukan preliminary research, kita sudah membaca artikel yang relevan dalam penyusunan riset proposal itu. Nah, itu gambaran
pengalaman dari saya terkait bagaimana menyusun proposal riset yang baik. Nah, teman-teman mungkin akan ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom komen, nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang sedang bermimpi untuk melanjutkan S3 ke luar negeri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.